Why? Why? Langit Timur Tengah kembali menyala. Rudal melintas di malam hari, sirena meraung, dan jutaan orang terbangun dengan satu pertanyaan yang sama. Apakah ini hanya serangan balasan atau awal dari konflik yang jauh lebih besar? Untuk pertama kalinya dalam fase terbaru ketegangan kawasan, Israel dan Iran tidak lagi bergerak melalui bayangan, tetapi saling menghantam secara langsung, terbuka, dan berisiko tinggi. Dalam video ini, kita tidak hanya membahas apa yang terjadi, tetapi mengapa keputusan militer yang diambil beberapa hari terakhir bisa mengubah keseimbangan geopolitik Timur Tengah. Dan di akhir video, ada satu analisis strategis yang jarang dibicarakan media, yang mungkin menjelaskan siapa sebenarnya yang berada dalam posisi paling berbahaya sekarang. Konflik ini memanas setelah Israel melancarkan serangan lebih dulu ke target strategis di Iran. Pemerintah Israel menyebut langkah itu sebagai tindakan pencegahan, sebuah operasi untuk menghentikan ancaman sebelum berkembang lebih jauh. Namun di sisi lain, keputusan ini langsung menuai kritik karena membuka pintu legitimasi bagi Iran untuk merespons atas nama pertahanan diri. Di dunia geopolitik, siapa yang menekan tombol pertama selalu menjadi faktor penting. Ketika serangan awal terjadi, narasi global mulai terbentuk. Iran kemudian meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone ke wilayah Israel, sebuah pesan bahwa mereka tidak akan membiarkan serangan itu berlalu tanpa jawaban. Dan disinilah permainan psikologi perang dimulai, karena dalam konflik modern, kemenangan tidak hanya dihitung dari kerusakan fisik, tetapi dari siapa yang terlihat kuat di mata publik dan dunia internasional. Malam serangan, Israel di bawah tekanan. Saat rudal mulai berdatangan, kota-kota di Israel berubah menjadi zona siaga penuh. Sirene berbunyi berulang, warga bergerak menuju shelter, dan sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Banyak proyektil berhasil dicegat, namun beberapa tetap jatuh dan menembus perlindungan. Secara militer, Israel masih menunjukkan kekuatan besar. Infrastruktur negara tetap berjalan, komando militer tetap ofensif, tetapi secara psikologis, tekanan terhadap masyarakat meningkat drastis. Setiap alarm berarti keputusan dalam hitungan detik. Setiap ledakan menjadi pengingat bahwa tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Dan ini yang jarang disadari. Semakin sering alarm berbunyi, semakin besar biaya psikologis yang harus dibayar sebuah negara, bahkan jika kerusakan fisiknya terbatas. Di sisi lain, Iran tidak hanya ingin membalas, Iran ingin menunjukkan kemampuan. Peluncuran rudal dan drone dilakukan dalam beberapa gelombang, sebuah pola yang dirancang untuk menguji pertahanan lawan melalui strategi overload. Tujuannya sederhana namun efektif, membuat sistem pertahanan menghadapi terlalu banyak target sekaligus. Bagi Iran, ini adalah operasi militer sekaligus operasi simbolik. Pesannya jelas, mereka mampu menyerang dari jarak jauh dan memaksa lawan hidup dalam ketidakpastian. Namun di dalam negeri, masyarakat juga menghadapi ketegangan. Ketakutan akan serangan lanjutan menciptakan tekanan sosial yang tidak kecil. Perang modern selalu memiliki dua medan tempur. Yang pertama adalah langit, yang kedua adalah pikiran masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Banyak analis militer menilai bahwa langkah Israel menyerang lebih dulu adalah perjudian strategis. Secara taktis mungkin terlihat logis, tetapi secara geopolitik, langkah ini memberi Iran alasan kuat untuk melakukan serangan balasan yang secara narasi dianggap sah oleh sebagian pihak. Dalam istilah strategi, ini disebut escalation trap, ketika sebuah negara mencoba mengurangi ancaman dengan serangan awal, tetapi justru memicu konflik yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan. Israel tetap unggul secara teknologi dan pertahanan, tetapi keputusan awal tersebut juga membuka resiko jangka panjang yang tidak kecil. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat hari ini,
Pertanyaannya adalah siapa yang lebih siap menghadapi perang psikologis jangka panjang? Kenapa konflik ini berbeda? Perhatikan pola ini: serangan, balasan, pernyataan keras, lalu serangan lagi. Siklus ini menciptakan ketegangan yang membuat dunia terus menonton. Inilah yang dalam analisis modern disebut spiral escalation narrative, di mana setiap tindakan menjadi bahan bakar untuk langkah berikutnya. Dan disinilah retention utama dari konflik ini. Tidak ada pihak yang ingin terlihat lemah, tidak ada pihak yang ingin mundur lebih dulu. Ketika persepsi menjadi senjata, setiap keputusan militer berubah menjadi pesan global. Sekarang bayangkan jika salah satu kesalahan kecil terjadi, satu rudal meleset ke target yang salah, satu keputusan emosional dari pemimpin. Itulah alasan mengapa banyak analis menyebut momen ini sebagai fase paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini, Israel tetap kuat namun berada dalam tekanan konstan. Iran menunjukkan kemampuan serangan yang mengejutkan banyak pihak. Dan di antara kedua kekuatan itu, masyarakat sipil kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Konflik ini belum selesai, bahkan bisa jadi kita baru melihat bab pembukaannya saja. Karena sejarah menunjukkan, perang besar jarang dimulai dari satu ledakan, tetapi dari rangkaian keputusan yang perlahan menaikkan risiko sampai tidak bisa dihentikan. Sekarang saya ingin dengar analisismu. Apakah langkah Israel menyerang lebih dulu adalah strategi pencegahan yang tepat, atau justru kesalahan yang membuka jalan eskalasi lebih luas? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi seperti inilah yang membuat kita melihat konflik dari berbagai sudut. Dan kalau kamu suka analisis geopolitik dan dokumenter militer dengan pendekatan strategis seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan analisis konflik global berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Why?